Kita hari ini akan lanjutkan pembahasan eksposisi firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Kita bersyukur sudah masuk dan menyelesaikan Kisah Rasul pasal yang pertama ya. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam pasal yang kedua. Tetapi karena pasal 2 ini cukup panjang, ada 47 ayat, kita akan bagi menjadi beberapa sesi di dalam pembahasan ini. Dan waktu hari ini kita akan lihat di dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 2, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa, minta Tuhan boleh memimpin kita terlebih dahulu ya. Kami kembali berdoa Bapa, mohon kiranya Engkau boleh berkati waktu pagi ini. Nyatakan kebenaran-Mu bagi kami. Berikan kami hati yang senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami mengerti kebenaran, kami juga boleh dipimpin dan dikuasai oleh kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau boleh berbelas kasih bagi hamba-Mu juga dalam menyampaikan firman, pimpin setiap kata-katanya, dan biarlah semua yang disampaikan merupakan kebenaran dari Tuhan semata. Kami berdoa, bersyukur Bapa, dan juga menyerahkan saudara kami yang mungkin dalam pergumulan atau dalam kondisi yang kurang sehat. Kiranya Engkau juga boleh memberkati mereka dan berbelas kasih untuk memulihkan keadaan mereka. Dan bagi mereka yang mengikuti ibadah melalui streaming, kiranya Engkau juga boleh memimpin mereka di mana mereka berada pada hari ini. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kisah Rasul pasal 2, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Tapi untuk ada gambaran kita baca sampai ayat yang ke-13 saja. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kita baca sama-sama ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, pada waktu kita melihat pelayanan Kristus di dalam dunia ini, maka dia ada memberikan dua janji yang penting
yang sangat harus kita perhatikan di dalam kita bergereja. Yaitu pertama adalah di dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Waktu itu ketika Yesus Kristus bertanya kepada murid-muridnya, menurut engkau siapakah aku ini? Maka di situ Petrus menjawab Yesus Kristus dengan kalimat, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu setelah Yesus mendengarkan jawaban dari Petrus ini, maka dia berkata setelah memuji Petrus karena dia mendapatkan kebenaran itu bersumber dari Bapa dan bukan dari diri Petrus itu sendiri. Lalu di dalam ayat 18 Yesus Kristus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi setelah Petrus memberikan satu pengakuan iman akan siapa Kristus dan jabatan Kristus tersebut, maka Yesus Kristus mengumumkan bahwa gereja Tuhan mulai detik itu akan didirikan di dalam dunia ini, dan alam maut tidak akan bisa mengalahkannya atau menguasainya. Itu yang menjadi janji Yesus Kristus. Lalu yang kedua yang kita perlu perhatikan juga di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17. Tapi kita akan baca dari ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak mengenal dia, dan sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam hatimu, di dalam kamu. Saudara, ini adalah dua kebenaran janji yang Yesus Kristus sampaikan kepada gerejanya atau kepada orang-orang yang menjadi murid Yesus Kristus. Pertama adalah Yesus akan mendirikan gerejanya di dalam dunia ini. Yang kedua adalah Yesus Kristus akan memberikan Roh Kudusnya atau memberikan Roh Kudus kepada gerejanya. Dan pada waktu kita tanya pada dua peristiwa ini, kapan itu terjadi, maka kita bisa simpulkan bahwa dua peristiwa ini adalah dua peristiwa yang tidak terjadi secara terpisah satu dengan yang lain. Di mana misalnya pertama Yesus mendirikan gerejanya di dalam dunia ini, lalu kemudian Yesus memberikan Roh Kudusnya bagi gerejanya itu. Ini adalah pandangan dari gereja Pantekosta ataupun orang-orang karismatik yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah pemberian dari Tuhan setelah seseorang itu mengaku iman yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi Alkitab mengajarkan antara Yesus mendirikan gerejanya dengan Yesus kemudian memberikan Roh Kudusnya, itu adalah dua peristiwa yang terjadi pada waktu yang bersamaan. Dan kapan itu terjadi? Yaitu pada hari Pentakosta. Saudara bisa melihat beberapa dasar daripada kebenaran ini. Misalnya kalau saudara buka di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Di dalam Yohanes 17 ketika Yesus Kristus akan ditangkap, sebelum dia ditangkap, dia kemudian menaikkan doa terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan salah satu doanya yang penting itu saudara bisa baca di dalam ayat yang 11. Pasal 17 ayat yang ke-11. Dan aku tidak akan lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Di situ ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu menjadi satu sama seperti kita. Lalu saudara boleh lihat di dalam ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu
sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Jadi di dalam doanya Yesus Kristus meminta kepada Bapa untuk membuat kita itu menjadi satu dengan Kristus, dan di antara kita juga adalah satu, atau pakai istilah lain adalah satu tubuh, yaitu tubuh dari Yesus Kristus. Nah saudara, pertanyaannya adalah seperti ini. Kapan doa ini digenapi? Sudahkah doa ini digenapi oleh Bapa? Jawabannya sudah. Dan kapan itu digenapi? Yaitu pada hari Pentakosta terjadi di dalam dunia ini. Loh, kenapa Pentakosta bisa dikatakan sebagai satu penggenapan yang menyatakan kalau kita dipersatukan bersama dengan orang-orang percaya yang lain sebagai satu tubuh dari Yesus Kristus di dalam dunia ini? Saudara, ada beberapa ayat yang mengatakan kebenaran ini. Pertama, saudara bisa lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-13, atau 1 Korintus 12 ayat 12 dan ayat yang ke-13. 1 Korintus 12 ayat ke-12 dan ayat yang ke-13. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi ini bicara ada kesatuan tubuh walaupun banyak anggota daripada tubuh itu. Lalu di dalam ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi pada waktu kita dibaptis ini berbicara mengenai baptisan apa? Mungkin orang bilang ini adalah bicara mengenai baptisan Roh Kudus yang menjadikan satu. Tapi kalau saudara melihat di dalam konteksnya, ini bicara tentang kita dibaptis menjadi satu tubuh. Yaitu bisa dalam pengertian pada waktu seseorang percaya kepada Yesus Kristus, dia memberi diri dibaptis, pada waktu itu Roh Kudus tinggal di dalam diri dia, dan mulai hari itu dia menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, dan diberi minum dari satu roh. Kenapa saya bilang seperti ini? Ada ayat yang menjadi pendukung juga. Saudara boleh buka Galatia 3 ayat 3 dan ayat yang ke-5 sampai yang ke-5. Galatia pasal yang ke-3 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Di sini ada satu penekanan di mana Galatia adalah orang-orang yang percaya oleh pemberitaan Paulus, tetapi ketika mereka sudah menjadi percaya, datang guru-guru palsu ke jemaat Galatia yang mengajarkan kalau anugerah Tuhan tidak cukup untuk menyelamatkan. Karena itu apa yang mereka harus lakukan? Mereka harus mengadopsi Taurat. Mereka harus menyunatkan diri mereka pada hari yang ke-8, atau kalau mereka adalah orang yang percaya setelah mereka dewasa, mereka harus kemudian menyunatkan diri mereka. Dan mereka harus mengadopsi hukum-hukum Taurat, termasuk menjalankan Sabat dan yang lain-lain di dalam kehidupan mereka. Dan pada waktu Paulus mendengar berita itu, Paulus berkata, kamu itu bodoh sekali ya. Kalian itu adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah Roh Kudus, dan itu yang membuat kalian itu diselamatkan. Tapi setelah kalian memulai dengan karunia dari Roh Kudus, masakan kalian mau kembali lagi kepada Taurat dari perjanjian lama? Dan di sini yang menjadi hal yang penting, saudara lihat di dalam ayat yang ke-5, yaitu jadi bagaimana sekarang?
apakah Ia menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah? Jadi Tuhan menganugerahkan rohnya kepada orang Kristen secara berlimpah-limpah. Jawabannya adalah, atau pertanyaannya adalah, kapan Tuhan menganugerahkan rohnya secara berlimpah-limpah kepada gerejanya? Di bagian akhir daripada ayat yang kelima itu dikatakan, karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Jadi kalau kita bicara kapan seseorang menerima Roh Kudus di dalam kehidupannya atau baptisan Roh Kudus dalam hidupnya, maka jawabnya adalah pada waktu dia percaya kepada pemberitaan Injil. Pada waktu itu juga dia menerima baptisan Roh Kudus di dalam hidup dia. Nah saudara, boleh bandingkan juga dengan Roma 8 ayat yang ke-9. Di situ Paulus berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau seseorang berkata, saya adalah orang yang percaya Kristus, tetapi itu membedakan saya dari orang yang menerima baptisan Roh Kudus, maka jawabannya adalah orang yang percaya kepada Kristus tanpa baptisan Roh Kudus itu bukan orang Kristen. Dia belum diselamatkan. Kenapa dia belum diselamatkan? Karena dia belum memiliki rohnya Kristus, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang menjadikan jaminan kalau dia adalah milik Kristus. Roma 8 ayat yang ke-9 dan 1 dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Di mana dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah materai, jaminan bagian kita untuk kita menerima segala berkat yang Tuhan janjikan kepada kita, yaitu berkat keselamatan atau berkat-berkat rohani di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita adalah orang yang mengatakan saya percaya kepada Kristus dan percaya kepada Kristus itu tidak menjamin kita memiliki Roh Kudus, itu hanya membuktikan kalau kita belum menjadi satu tubuh dengan Kristus. Kalau kita belum menjadi satu tubuh dengan Kristus, itu berarti kita belum mendapatkan bagian keselamatan atau penebusan Kristus di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus belum menjadi milik kita. Nah ini yang menjadi dasar kenapa ketika kita bicara, kalau Yesus Kristus ketika dalam dunia itu berkata bahwa Dia akan mendirikan gerejanya dalam dunia ini, dan alam maut tidak akan bisa menguasai dirinya. Lalu setelah itu dia menjanjikan Roh Kudusnya untuk diberikan kepada gerejanya. Ini adalah dua peristiwa yang terjadi pada waktu yang bersamaan, yaitu pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus diberikan pada waktu itu dan gereja dilahirkan pada waktu itu. Nah saudara, satu hal yang kalau kita bicara tentang hari Pentakosta, maka kita harus melihat peristiwa itu yang dimana Roh Kudus diberikan bukanlah sesuatu yang merupakan hasil usaha yang dilakukan oleh orang-orang Kristen atau murid-murid saat itu yang berdoa di hadapan Tuhan, meminta Roh Kudus untuk diberikan. Dan pada waktu saudara melihat pada Kisah pasal 2 juga, saudara jangan berpikir bahwa kenapa Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada para rasul di situ, itu karena mereka memenuhi satu kriteria tuntutan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jawabannya bukan seperti itu ya. Tetapi Roh Kudus ketika diberikan pada hari Pentakosta itu merupakan satu penggenapan dari rencana keselamatan Allah yang Allah sudah rencanakan sejak di dalam kekekalan bagi manusia yang berdosa ini. Nah, kenapa kita bicara seperti itu? Kalau saudara lihat di dalam ayat pertama pasal yang kedua Kisah Para Rasul, saudara akan menemukan di situ dimulai dengan kalimat ketika tiba hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi ada keterangan waktunya di situ, yaitu kapan? Ketika tiba hari Pentakosta. Disitulah Roh Kudus diberikan. Nah saudara, hari Pentakosta itu hari yang seperti apa? Kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama, maka saudara akan melihat hari Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah Paskah.
atau setelah perayaan orang-orang Yahudi keluar dari perbudakan yang ada di dalam Mesir itu. Dan saudara kalau baca di dalam perjanjian lama, maka saudara akan menemukan ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyatakan hari Pentakosta itu. Pertama, itu adalah hari Minggu yang ketujuh, atau hari raya Bungaran, atau hari raya Menuai, atau hari raya Hulu Hasil. Itu berbicara berkenaan dengan hari raya yang sama, yaitu hari raya Pentakosta. Dan sekali lagi, itu adalah satu hari raya yang dilakukan di dalam sejarah orang-orang Israel. Karena Tuhan memerintahkan kepada orang Israel untuk menjalankan hari raya tertentu. Dan untuk apa hari raya Pentakosta dijalankan? Yaitu untuk memperingati hasil panen pertama atau hasil panen sulung dari gandum. Jadi di dalam kebiasaan orang-orang Yahudi ketika mereka bercocok tanam atau bertanam gandum, maka mereka tidak boleh langsung memanen total daripada gandum yang ada di ladang itu. Tetapi mereka ketika masuk ke dalam hari yang ke-50 dari hari Paskah, mereka harus memanen sebagian daripada gandum yang ada di ladang itu. Lalu setelah mereka memanen sebagian gandum itu, mereka akan membawa itu kepada imam, lalu dipersembahkan di hadapan Tuhan. Untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan satu hasil pertama yang mereka dapatkan, yang mengantisipasi berkat yang berlimpah dari hasil panen itu ketika mereka akan panennya pada hari raya trompet nantinya. Jadi pada waktu mereka membawa berkas pertama itu, panen sebagian itu di hadapan Tuhan dan dipersembahkan kepada Tuhan, kebaikan dari hasil itu menentukan, atau panen pertama itu hasilnya seperti apa, itu menentukan hasil panen total nantinya yang akan diterima oleh orang-orang Israel. Dan ini menjadi satu kebiasaan yang harus dilakukan secara terus-menerus oleh orang-orang Israel. Nah saudara boleh bandingkan di dalam Imamat pasal yang ke-23 ya. Imamat pasal yang ke-23 ini adalah satu pasal yang mengatur berkenaan dengan hari-hari raya yang harus dijalankan oleh orang-orang Israel. Saudara bisa lihat ada 7 hari raya yang harus dijalankan. Pertama adalah Sabat, yaitu sesuatu hari raya yang dijalankan setiap minggunya. Pada hari yang ke-7 orang-orang Israel harus menjalankan hari Sabat Tuhan. Dan itu saudara bisa lihat di dalam ayat yang ketiga, atau ayat 1 sampai ayat yang ketiga dari pasal 23. Lalu kemudian saudara boleh lihat hari raya yang kedua, yaitu dari ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Itu adalah hari-hari pertemuan kudus, yaitu hari raya Paskah. Dan hari raya Paskah itu langsung disertai dengan makan roti, atau hari raya roti tidak beragi. Dan karena 2 hari raya itu saling berdekatan satu sama lain, maka orang seringkali menyamakan kedua hari raya ini sebagai satu hari raya yang disebut dengan hari raya Paskah atau hari raya roti tidak beragi. Jadi kalau saudara baca di dalam kitab Injil ada disebut hari raya roti tidak beragi, itu artinya hari raya Paskah. Kalau saudara baca di dalam kitab Injil ada hari raya Paskah, itu berarti mereka sedang memperingati hari raya roti tidak beragi. Itu yang kedua. Dan di dalam hari raya Paskah itu mereka harus membawa korban binatang dan dipersembahkan kepada Tuhan di situ. Lalu setelah hari raya Paskah itu yang menandakan juga hari raya di mana mereka keluar dari Mesir, dan pada malam hari mereka keluar mereka mengkorbankan domba jantan yang berumur 1 tahun itu. Hari raya berikutnya adalah hari raya hasil pertama. Saudara lihat itu di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Saya bicara ini terlebih dahulu, nanti saya jelaskan kenapa saya bahas tentang Imamat 23 ini ya. Hari raya hasil pertama, yaitu di dalam ayat 9 sampai ayat ke-14, yang juga di mana mereka membawa persembahan kepada Tuhan pada hari raya itu ya.
Lalu yang keempat adalah hari raya 7 minggu, yaitu di ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Atau disebut juga hari raya Pentakosta. Dan pada waktu itu mereka harus mempersembahkan korban yang berupa 2 roti yang memiliki ragi, yang ditambah dengan 7 domba, 1 lembu jantan, dan 2 domba jantan. Tapi menariknya saudara, ketika kita bicara mengenai korban persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan, ada sedikit perbedaan yang ada di dalam bagian ini dengan korban-korban lain yang dipersembahkan kepada Tuhan, yang saudara bisa lihat di dalam Keluaran 23 ataupun di dalam pasal 34. Keluaran 23 ayat yang ke-18 dan Keluaran 34 ayat yang ke-25. Di situ mereka mencatat satu hal, pada waktu engkau memberikan persembahan kepada Tuhan, korban bakaran bagi Tuhan, ada satu syarat, engkau tidak pernah boleh menyertakan ragi kepada korban persembahan itu. Tetapi pada waktu mereka menjalankan korban Pentakosta, hari raya Pentakosta, di mana mereka membawa korban binatang untuk dipersembahkan kepada Tuhan, hari itu menjadi satu-satunya hari mereka boleh membawa dan harus membawa roti yang memiliki ragi untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, semua ini bicara tentang apa? Saudara, kalau saudara menarik kembali peristiwa yang terjadi di dalam perjanjian lama ini, satu persatu saudara runtut. Hari raya itu bukan sekedar sebuah hari besar yang tidak ada maknanya sama sekali dan tidak ada rujukannya ke masa yang akan datang. Tetapi hari raya itu memiliki kandungan, misalnya melihat kembali kepada aspek belakang ketika bicara tentang hari raya Paskah, mereka mengingat kembali hari di mana mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Tetapi saudara, pada waktu mereka melihat hari kembali ke belakang tentang pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir, Alkitab juga mencatat itu adalah hari yang mengingatkan mereka untuk melihat ke depan. Pada suatu hari nanti akan ada pembebas bagi mereka yang dikerjakan oleh Allah sendiri melalui kematian Dia sebagai domba Paskah. Saudara bisa lihat itu di dalam ayat-ayat seperti di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Kita hari ini agak banyak buka-buka ayat supaya saudara bisa melihat ada kesinambungan atau kaitannya satu dengan yang lainnya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi pada waktu kita 1 Korintus 5 ayat 7 dulu ya. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Baru nanti 1 Korintus 5 ayat yang ke-20. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, kalau saudara bandingkan dengan Yohanes 18 ayat yang ke-28, Yohanes 18 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Kenapa saya mengutip ayat ini? Karena Yesus Kristus ketika dikorbankan, mati di atas kayu salib, itu adalah peristiwa yang terjadi pada hari Paskah. Jadi pada waktu kita bicara tentang perayaan Paskah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di dalam perjanjian lama, itu mau bicara tentang apa? Satu sisi bicara tentang pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir, tetapi di sisi lain itu merujuk kepada satu hari nanti ada domba Paskah, anak domba Allah
yang disediakan oleh Allah yang akan mati pada hari Paskah demi untuk menghapus dosa dunia, atau menjadi yang dipersembahkan, disembelih supaya kita menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan Allah, atau kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Itu bicara tentang Paskah. Lalu yang kedua adalah hari raya yang tadi saya bilang, hari raya penuaian itu, atau hari raya yang dilakukan satu hari setelah hari raya Paskah, yaitu hasil pertama. Hari raya hasil pertama ini bicara tentang apa? Memang kalau kita bicara tentang hasil pertama, itu di dalam budaya Israel ada 2 kali panen ya. Pertama adalah panen barley, yang kedua adalah panen gandum. Tapi dalam panen barley juga ada mereka memberikan satu panen awal untuk dipersembahkan bagi Tuhan Allah. Dan menariknya adalah pada waktu mereka menjalankan hari raya yang setelah hari raya Paskah itu, di mana mereka membawa hasil pertama itu kepada Tuhan Allah, maka di situ mereka tidak boleh melibatkan ragi sama sekali di dalam persembahan mereka. Tetapi mereka hanya boleh membawa hasil itu, lalu kemudian mereka persembahan kepada Tuhan tanpa boleh ada campuran ragi di situ. Kenapa saya bilang tidak boleh ada campuran ragi? Karena ragi di dalam perjanjian lama ataupun dalam perjanjian baru, memang perjanjian baru bisa bicara tentang pengajaran dari para Farisi atau ahli Taurat. Tetapi ragi juga bisa dalam pengertian sesuatu yang berdosa, sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak boleh ada di dalam kehidupan dari orang-orang Yahudi yang berdosa itu. Itu harus disingkirkan dari korban persembahan mereka. Nah, pada waktu mereka membawa hasil pertama itu kepada Tuhan, yaitu satu hari atau hari raya kedua setelah hari raya Paskah itu, maka mereka tidak boleh membawa ragi sama sekali dalam persembahan. Kenapa tidak boleh membawa itu? Karena saudara, hari raya persembahan pertama itu, tadi kita sudah lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Sebenarnya itu juga mengantisipasi hari kebangkitan dari Yesus Kristus. Sebagai yang sulung bangkit dari kematian. Itu yang menjadi satu makna dari hari raya pertama itu, atau hari raya panen yang pertama itu, yang dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Nah saudara, itu berarti pada waktu mereka menjalankan 2 hari raya ini, maka itu adalah 2 hari raya yang menjadi sesuatu yang harus dijalankan, ada di dalam sejarah penebusan Israel. Tapi pertanyaan yang kita harus jawab adalah, apakah itu adalah hari-hari raya yang merujuk kepada satu hari di mana Kristus datang mati di hari Paskah itu dan bangkit pada hari 3, yang merupakan hari di mana orang-orang Yahudi mengerti kalau itu adalah hari raya yang merujuk kepada kematian Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus? Jawabannya tidak kan? Tidak ada satu orang Israel pun yang menantikan, mereka menantikan kedatangan Mesias. Tetapi tidak ada satu orang Israel pun yang menyadari bahwa ketika Yesus Kristus lahir, itu adalah Mesias. Dan mereka tidak mengharapkan hari itu Yesus Kristus lahir. Dan pada waktu mereka kemudian melihat kepada Kristus dan ada kesimpang siuran yang terjadi di antara mereka sendiri. Ada yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, ada yang mengaku bahwa Yesus itu bukan Mesias tetapi dia adalah Mesias palsu seperti itu. Maka Yesus mati. Pada waktu Yesus Kristus mati, kita bisa ngomong itu adalah sesuatu yang menjadi keinginan para rasul, para imam, para orang Farisi, para mahkamah agama, bukan para rasul ya. Itu menjadi keinginan mereka karena mereka menganggap Yesus Kristus itu telah mengajarkan pengajaran yang salah, yang tidak setia kepada Taurat Musa. Maka mereka harus mematikan Yesus Kristus, karena kalau Yesus sungguh-sungguh adalah Mesias itu bisa membahayakan satu bangsa. Roma bisa ngamuk lalu seluruh Yahudi binasa oleh tangan Romawi itu. Akhirnya mereka mengorbankan Yesus. Tetapi pada waktu mereka mengorbankan Yesus,
mereka punya kesadaran nggak kalau Yesus memang harus mati? Jawabnya juga tidak kan. Bahkan murid-murid sendiri pada waktu Yesus Kristus sudah berkali-kali memperingati mereka atau mengajarkan mereka sampai 3 kali kalau dia harus menderita, dia harus kemudian dicambuk, dia kemudian harus mungkin dipukuli, lalu kemudian dia harus mati. Hari ketiga dia bangkit dari kematian. Alkitab mencatat murid-murid pun tidak mengerti, murid-murid tidak mengharapkan hari itu, dan mereka kaget ketika Yesus Kristus ditangkap lalu kemudian disalibkan. Yang membuat Petrus bahkan menyangkali Kristus. Nah saudara, saya bicara ini tujuannya untuk apa? Saya mau mengatakan satu hal, ketika mereka menjalankan hari Paskah, itu adalah sesuatu yang memang Tuhan perintahkan di dalam sejarah daripada orang-orang Israel atau sejarah daripada keselamatan manusia yang berdosa di dalam dunia ini. Tetapi di sisi lain ketika mereka menjalankan itu, mereka tidak punya satu pemahaman bahwa Paskah itu bicara tentang kematian Kristus, hasil pertama itu berbicara tentang kebangkitan Kristus. Dan semua itu terjadi karena apa? Bukan karena mereka menantikan, bukan karena mereka mendoakan, bukan karena mereka mengerti kebenaran itu, tetapi karena waktu Tuhan yang genap. Waktu Tuhan yang tiba untuk hal itu terjadi di dalam dunia ini. Makanya kalau saudara baca di dalam Galatia ada kalimat ketika waktunya genap, maka Tuhan mengutus anaknya yang tunggal untuk lahir di dalam dunia ini. Saudara bisa ikuti ya yang saya maksudkan ya. Jadi kalau kita mau runut kayak gini ya. Di dalam Alkitab pertama-tama Tuhan memberikan wahyunya kepada manusia melalui para nabi. Lalu di dalam wahyu itu, setelah pewahyuan itu diberikan, ada bagian di mana dikatakan tentang penebusan yang dilakukan oleh Tuhan. Lalu penebusan itu terjadi di dalam kitab Keluaran, ketika orang Israel keluar dari perbudakan yang ada di Mesir. Ini pun kalau saudara mau tanya lebih lanjut adalah, apakah keluarnya Israel dari perbudakan di Mesir adalah pengharapan dari orang Israel atau bukan? Saudara kalau lihat di dalam Kejadian 15, itu adalah sesuatu yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Generasi yang keempat itu akan keluar dari perbudakan baru menuju ke tanah Kanaan. Tetapi sebelum itu mereka akan dijajah terlebih dahulu di Mesir. Kalau kita melihat ada janji itu, orang Israel tahu nggak? Mungkin mereka tahu ada janji itu. Tetapi apakah mereka mengharapkan bahwa hari itu adalah hari mereka dikeluarkan dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian? Saya kira kok tidak ya. Kalau kita perhatikan, mereka berdoa memang, mereka bergumul karena tekanan yang berat yang mereka terima di dalam perbudakan itu. Tetapi mereka tidak ada pikiran untuk keluar dari Mesir. Yang ada adalah bagaimana Tuhan menolong mereka di dalam situasi seperti itu. Dan ketika kita lihat pada waktu mereka ada di padang gurun, mereka selalu ingin kembali lagi ke Mesir. Walaupun mereka diperbudak di sana nggak apa-apa, yang penting punya makanan enak di situ. Dan itu menunjukkan bahwa waktunya tetap adalah waktu Tuhan untuk mengeluarkan Israel dari perbudakan di Mesir. Lalu setelah seluruh perjanjian lama selesai diwahyukan, apa yang terjadi? Alkitab bilang ada inkarnasi, ada kedatangan Kristus yang datang ke dalam dunia ini, Allah yang menjadi manusia untuk menggenapi apa yang dinubuatkan para nabi di dalam perjanjian lama. Setelah dia lahir ke dalam dunia ini, 30 tahun kemudian Alkitab mencatat dia mengalami kematian di atas kayu salib. Apa yang membuat dia mengalami kematian? Karena kematian dia itu adalah penggenapan dari rencana kekal Allah yang sudah dipersiapkan sejak di dalam kekekalan sebelum langit dan bumi dijadikan. 1 Petrus 2 ayat 20. Atau 1 Petrus 1 ayat 20. Sebelum langit bumi dan dijadikan, Yesus Kristus sudah direncanakan untuk mati bagi dosa manusia. Dan 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Lalu 40 hari kemudian dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dimahkotai sebagai seorang raja yang memerintah.
sebagai satu tanda kalau penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu adalah satu penebusan yang diperkenan oleh Tuhan Allah. Lalu saudara, ketika kita bicara semua ini, saudara bisa lihat itu tidak ada di dalam perjanjian lama. Banyak sekali Tuhan bicara satu persatu peristiwa yang akan terjadi di dalam sejarah keselamatan manusia. Dan semua itu sudah digenapi. Mulai dari tentang kebebasan, lalu kedatangan Kristus, inkarnasi Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, duduknya Kristus di sorga, melalui kenaikannya di atas pada hari yang ke-40 itu. Sekarang saudara, berikutnya apa? Berikutnya apa? Kalau saudara merunut berdasarkan hari raya, berikutnya adalah hari raya Pentakosta. Berikutnya adalah satu hari raya yang memang harus dijalankan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi pada waktu itu, sekali lagi saya mau katakan, mereka belum paham apa yang akan terjadi pada hari raya Pentakosta. Atau kalau kita mau dramatisir sedikit seperti ini ya. Setelah Yesus naik ke sorga, apa yang dilakukan oleh murid-murid? Mereka mendengarkan perkataan Kristus. Mereka taat kepada Yesus Kristus. Yesus bilang, jangan pergi meninggalkan Yerusalem. Tunggu di sana sampai aku membaptis engkau dengan Roh Kudus pada waktu itu. Jadi apa yang dilakukan oleh murid? Mereka tunggu di Yerusalem. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 dikatakan mereka kemudian naik ke ruang atas pada waktu itu. Lalu mereka di situ belajar firman, ada yang mereka berdoa, lalu mereka memilih seorang yang menggantikan Yudas Iskariot pada waktu itu. Lalu apa yang mereka lakukan lagi? Saya percaya mereka menunggu janji yang Tuhan katakan kepada diri mereka. Yaitu Tuhan akan membaptis mereka sebentar lagi dengan Roh Kudus. Tapi pertanyaannya saudara, pada waktu itu harapan mereka kapan itu terjadi ya? Setelah Yesus Kristus naik hari ke-40, hari ke-41 mereka berkumpul bersama, belajar firman. Menantikan Roh Kudus enggak? Menantikan mungkin. Hari ke-42 mereka kumpul lagi di sana. Ngapain ya? Menantikan Roh Kudus? Ya pasti menantikan. Tetapi juga akhirnya mereka menyadari satu hal, di situ ada Yudas Iskariot yang posisinya harus digantikan. Lalu hari ke-43 mereka datang lagi ke situ berkumpul. Menantikan Roh Kudus enggak? Mungkin menantikan. Pasti menantikan di situ. Tapi setelah berhari-hari lewat 7 minggu, mereka bagaimana? Mungkin di situ ujian kesetiaan mereka itu mulai diperlihatkan untuk mereka menantikan hari di mana Roh Kudus itu diberikan. Tetapi mungkin dari situ mereka mulai bertanya-tanya, kira-kira kapan ya Tuhan mau memberikan Roh Kudus kepada diri mereka? Mereka mulai berpikir-pikir kan di situ. Mereka mulai berusaha untuk menebak-nebak di situ. Walaupun kita ini agak didramatisir ya. Sampai hari ketika Pentakosta tiba, yaitu 10 hari kemudian dari hari kenaikan Kristus. Maka disitulah Roh Kudus diberikan kepada diri mereka. Jadi kalau kita mau tanya, murid-murid menantikan Roh Kudus tidak betul, karena itu adalah janji Tuhan. Tetapi kalau kita mau tanya lagi, apakah mereka mendapatkan Roh Kudus itu karena mereka berdoa kepada Tuhan, meminta Roh Kudus untuk diberikan kepada diri mereka, maka itu dijawab oleh Tuhan di hari Pentakosta. Mungkin mereka doakan, tetapi itu pasti bukan persyaratan Roh Kudus diberikan. Yang membuat Tuhan memberikan Roh Kudus kepada mereka bukan karena mereka berdoa meminta Roh Kudus kepada Tuhan. Tetapi jawabannya adalah karena Tuhan menjanjikan Roh Kudus untuk diberikan kepada gerejanya. Itu yang menjadi dasar kenapa Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Saudara boleh lihat di dalam ayat yang keempat dan kelima pasal yang pertama ya. Kisah Rasul pasal pertama ayat 4 dan ayat yang kelima.
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi kenapa mereka menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta? Sebabnya karena mereka itu sudah dijanjikan Kristus kepada mereka. Dan saudara, sekali lagi, harinya kapan? Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah sesuatu hari yang memang harus dijalankan oleh orang Israel, bukan? Jawabnya, iya. Jadi, atas dasar apa Roh Kudus diberikan? Ada syarat tertentu enggak? Di mana harus digenapi oleh para rasul dan 120 orang yang hadir di situ terlebih dahulu baru Roh Kudus itu dicurahkan pada hari Pentakosta? Jawabnya tidak. Bukan karena itu, tetapi karena waktu Tuhan sudah genap. Janji Tuhan sudah tiba dan hari itu Roh Kudus harus diberikan kepada orang-orang yang merupakan gereja Tuhan atau 120 orang pada waktu itu. Orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Jadi saudara paham ya, ketika kita bicara tentang baptisan Roh Kudus, jangan berpikir, saya ulang-ulang ini untuk menjadi satu penekanan, jangan berpikir ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh gereja tertentu terlebih dahulu atau orang-orang Kristen terlebih dahulu baru Roh Kudus bisa diberikan. Jangan berpikir bahwa orang Kristen harus berkumpul lalu berdoa bersama semalam suntuk atau menantikan Roh Kudus untuk diberikan, baru baptisan Roh Kudus itu diberikan kepada gerejanya. Itu bukan bicara tentang itu. Pentakosta menunjukkan kalau hari itu adalah hari perjanjian baru telah tiba. Hari peralihan dari masa periode yang perjanjian lama itu sudah berhenti, masuk ke dalam hari di mana masa perjanjian baru itu tiba. Yang ditandai dengan penggenapan nubuat dari Yoel pasal yang kedua. Tentang Pentakosta atau orang-orang berbicara dengan berbagai bahasa pada hari Pentakosta itu ya. Dan sekali lagi itu adalah menggenapi hari raya yang sudah ditetapkan sebelumnya. Lalu kita lanjutkan ya. Pada waktu itu apa yang terjadi? Alkitab berkata, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Apa yang terjadi? Ada bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Ini berarti bahwa yang terjadi adalah bukan ada angin yang bertiup, tetapi ada suara yang seperti tiupan angin keras. Ada yang menafsirkan ini seperti sebuah suara ledakan yang tiba-tiba ada di dalam ruangan itu yang terdengar oleh orang-orang yang lain. Tetapi satu hal adalah suara itu memenuhi seluruh dari rumah itu, di mana mereka duduk di situ. Dan pada waktu itu apa yang terjadi? Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka merasakan, bukan? Alkitab bilang bukan merasakan, tetapi mereka melihat dengan mata mereka ada lidah-lidah yang bergerak-gerak di atas kepala dari 120 orang itu yang seperti api. Dan mereka mendengar dengan telinga mereka ada suara seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh dari ruangan itu. Ada yang menafsirkan seperti ini. Itu menunjukkan saudara bahwa kehadiran Tuhan bukan sesuatu yang kita bisa rasakan. Siapa yang bisa merasakan kehadiran Tuhan? Ada enggak? Saya mikir-mikir mungkin ada benarnya juga ya. Karena kalau saudara bandingkan dengan Kisah 17, di situ ada kalimat, kita ada, kita bergerak, kita melakukan segala sesuatu di mana? Di dalam Tuhan. Betul gak? Boleh buka Kisah 17 ya.
Kisah 17. Kisah Rasul pasal 17. Ayat 28. Saya baca dari ayat ke 27 atau 26. Dari 26 lalu 28 kita baca sama-sama ya. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ada musim, ada batas kediaman. Supaya apa? Mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Catatannya apa? Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Dia itu adalah Tuhan tidak jauh dari kita masing-masing. Maksud tidak jauh dari kita masing-masing itu apa? Di dalam ayat 28. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Jadi pada waktu saudara hidup sekarang, saudara ada hidup di mana? Di antara apa atau siapa? Ya tentunya kita bisa ngomong, oh istri saya, keluarga saya, teman-teman saya, orang-orang yang ada di dalam gereja Tuhan. Tetapi Kisah 17 ayat 28 itu menyatakan kita bisa hidup, kita ada karena ada Tuhan yang selalu menopang diri kita dan ada di sekitar kita. Gak pernah meninggalkan kita sama sekali. Semoga kita bisa menemukan dia. Paulus berkata seperti itu. Ada yang rasakan Tuhan di sekitarnya. Padahal dia ada terus loh. Dia hadir terus loh. Dia gak pernah meninggalkan ciptanya dan dia gak pernah meninggalkan kita sama sekali. Makanya ada yang mengatakan ketika kita bicara tentang kehadiran Tuhan, kita nggak bisa merasakan itu dengan indera perasa kita bahwa dia hadir di tengah-tengah kita. Tetapi kita bisa melihat melalui sesuatu penampakan yang supranatural yang dia berikan. Kita bisa mendengar melalui telinga kita apa yang dia lakukan. Tetapi merasakan tidak. Nah waktu itu mereka melihat ada lidah api yang turun di atas kepala masing-masing orang. Lalu kemudian mereka mendengar ada suara angin yang melingkupi tempat itu. Pertanyaan saya, mereka merasakan mereka dibaptis oleh Roh Kudus tidak? Jawabnya juga tidak kan? Atau istilahnya adalah mereka nggak merasakan apa-apa pada waktu Roh Kudus diberikan kepada diri mereka. Itu baptisan Roh Kudus. Dan saudara kalau bicara kemudian api itu artinya apa? Lidah seperti api. Kenapa harus ada lidah seperti api? Satu hal adalah ini bukan menggambarkan Matius 3 ayat 11 ya. Ketika Yohanes Pembaptis ditanya, apakah engkau adalah Mesias itu? Atau ketika dia mengajarkan tentang siapa diri dia, maka dia berkata bahwa di dalam ayat yang ke-11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara pada waktu baca dengan Roh Kudus dan dengan api, api di situ beda dengan lidah-lidah seperti api yang hinggap pada kepala dari 120 orang itu ya. Kenapa? Bedanya di mana? Di dalam Matius 3 ayat 11 membaptis dengan Roh Kudus dan api. Api itu adalah satu simbolisme dari penghakiman Tuhan Allah. Saudara boleh baca di dalam ayat 12-nya, ayat 13, di situ dikatakan tampi sudah disediakan untuk menampi orang-orang yang berdosa untuk menerima penghakiman dari Tuhan Allah. Tetapi pada waktu Kisah Rasul pasal 2 ini bukan bicara api penghakiman. Tetapi ini berbicara lidah yang seperti api. Karena dia bergerak-gerak seperti api yang hinggap di atas kepala dari 120 orang itu. Lalu tujuannya untuk apa Tuhan menyatakan ada angin yang suara angin itu, tetapi rambut kita tidak ada yang kibar, tidak ada kertas yang melayang pada waktu itu. Karena memang gak ada anginnya, hanya suaranya saja. Dan ada lidah seperti api yang hinggap di atas kepala dari 120 orang itu.
Tujuannya adalah untuk menyatakan kalau Roh Kudus sudah diberikan. Tujuannya adalah supaya mereka melihat melalui manifestasi yang kelihatan itu, kalau Tuhan sudah membaptis mereka dengan Roh Kudus. Dan ketika baptisan dengan Roh Kudus itu diberikan, maka semua orang itu 120 orang itu tidak ada yang tidak menerima Roh Kudus. Karena semua kepala mereka di atasnya ada lidah seperti api yang bergerak-gerak itu. Berarti semuanya menerima. Saudara boleh komparasikan, misalnya saudara buka di dalam Injil Yohanes, atau saudara boleh bandingkan dengan Matius, lalu Markus di situ. Di situ ketika Yesus Kristus dibaptiskan, maka pada waktu itu ada roh seperti burung merpati yang turun ke atas Yesus Kristus, bukan? Yang menjadi lambang dari Roh Kudus yang turun mengurapi Kristus dan menyertai Kristus di dalam pelayanannya. Lalu saudara boleh buka di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Yohanes pasal 1 ayat ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel." Apa tujuan Yohanes membaptis dengan air? Supaya dia bisa mengetahui siapa Mesias itu. Lalu bagaimana caranya dia mengetahui Mesias itu? Ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Jadi saudara, pada waktu Yesus ada, kelihatannya Yohanes Pembaptis pun mungkin tahu, tetapi juga mungkin di dalam keraguan, betul enggak dia itu adalah Mesias yang diurapi itu. Sampai kapan? Sampai ketika Yesus Kristus datang dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dengan air, dan Roh Kudus turun ke atas Kristus dalam bentuk merpati, seperti merpati. Di situ Yohanes baru tahu ini Mesias, anak Allah. Kalau andai kata Roh Kudus itu tidak turun, apa yang terjadi? Bunyi apa ya? Apa yang terjadi kalau andai kata Roh Kudus itu tidak menampakkan diri seperti burung merpati yang hinggap kepada Yesus Kristus? Saya kira Yohanes tidak punya kepastian untuk menyatakan inilah dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi saudara, hari Pentakosta ketika Roh Kudus diberikan, di situ kita bisa mengerti itu adalah sebagai satu manifestasi yang kelihatan dari Roh Kudus diberikan, yang bisa dilihat, yang bisa didengar oleh para murid pada waktu itu. Untuk apa? Supaya mereka tahu bahwa hari itu sudah tiba, di mana mereka sudah dibaptiskan dan semua dari mereka sudah menerima Roh Kudus. Dan bahkan ketika Roh Kudus itu diberikan, maka Roh Kudus itu bukan hanya memenuhi diri mereka saja seperti sebuah gelas yang dipenuhi dengan air, tetapi Roh Kudus itu memenuhi seluruh dari ruangan itu. Kenapa saya gambarkan ada dua hal ini? Itu mau menyatakan bahwa berkat dari Tuhan yang diberikan kepada gereja, kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk melayani di dalam dunia ini, untuk hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam satu kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan sesuatu yang statis, tetapi itu adalah satu kehidupan yang berdinamika, sesuatu yang dikuasai oleh Tuhan, dan bahkan kuasa dan berkat itu melampaui daripada diri kita, terus menerus mengalir dan tidak ada habisnya sama sekali.
Itu bicara tentang berkat yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus ketika Roh Kudus itu diberikan kepada diri kita. Jadi saudara kira-kira bisa paham ya, maksud baptisan Roh Kudus itu apa? Baptisan Roh Kudus itu jangan dikira sebagai sesuatu yang kita bisa rasakan dan kita alami melalui perasaan yang kita alami itu. Tetapi baptisan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang kita tidak akan rasakan itu. Seperti halnya apa? Ketika seseorang percaya dan pada waktu dia percaya kepada Kristus, banyak orang yang tidak sadar kalau dia memiliki Roh Kudus. Dan bahkan ada gereja yang berkata dia belum memiliki Roh Kudus, makanya perlu menantikan Roh Kudus dan menerima baptisan Roh Kudus lagi. Karena kita nggak ngerasakan itu. Lalu bicara bahasa lidah itu bicara apa? Itu bukan bicara baptisan Roh Kudus, tetapi itu salah satu bentuk seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tetapi saya mau katakan di sini ya, pada waktu kita hidup sebagai orang Kristen, apa yang menjadi tanda kalau kita adalah seseorang itu yang sudah memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita? Menariknya adalah Alkitab bilang bukan berdasarkan karunia yang saudara nyatakan di dalam hidupmu dan bukan berdasarkan kemampuan saudara berbicara bahasa lidah. Tetapi tanda seseorang itu memiliki Roh Kudus dalam hidupnya, kalau saudara komparasikan dengan Efesus pasal yang kelima, maka di situ saudara mendadak punya perasaan yang bersuka cita di dalam hati, yang ingin memuji Tuhan, ingin beribadah kepada Tuhan, yang ingin melayani Tuhan di dalam kehidupanmu, dan juga yang memiliki satu kehidupan yang teratur dari aspek keluarga, orang tua dan anak, lalu kemudian tuan dan hamba. Itu yang akan terjadi. Jadi pada waktu kita berkata siapa yang memiliki Roh Kudus dalam hidupnya, bukan dilihat dari saya merasakan kehadiran Roh Kudus, saya sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Bukan, tetapi dari kehidupanmu yang memiliki sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kasih, dan segala buah roh yang ada di dalam Galatia 5, serta satu kehidupan yang ada di dalam ordo yang tertib, yang teratur, yang tertata dengan baik, yang menghormati institusi yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan orang Kristen yang ada di dalam dunia ini. Itu tanda dari kita punya Roh Kudus. Itu sebabnya saudara kalau perhatikan di dalam Kisah Para Rasul, mulai dari hari Pentakosta itu terjadi, lalu saudara mulai masuk ke dalam ayat pasal-pasal yang berikutnya, maka saudara akan melihat peristiwa Pentakosta itu tidak pernah terulang kembali. Tetapi yang selalu diulang yaitu dipenuhi Roh Kudus. Maksud saya nggak pernah diulang kembali, maksudnya apa? Padahal di dalam Kisah Rasul pasal yang keberapa itu? Di Samaria pasal ke-8, di situ ada baptisan lagi kan? Lalu kalau saudara lihat di dalam Kisah 10, di situ ada baptisan lagi. Saudara lihat di dalam Kisah pasal 19, di situ ada baptisan lagi. Itu kan berulang. Nanti kita akan bahas itu ya. Tetapi ada satu hal yang mau saya katakan. Petrus dan Yohanes yang hadir di tempat itu dibaptis Roh Kudus lagi tidak? Jawabnya tidak. Tetapi hanya kepada orang yang pada waktu itu hadir di situ, yang mereka letakkan tangan atasnya ataupun yang tidak mereka tumpangkan tangan atasnya. Tapi yang dicatat oleh kitab suci apa? Kalau saudara misalnya baca ya, di dalam ayat yang ke pasal 4 ayat yang ke 30. Di dalam pasal 4 itu bicara tentang Petrus dan Yohanes dianiaya agar mereka tidak menyebarkan Injil lagi. Lalu setelah mereka dilepaskan daripada aniaya itu, mereka dicambuk pada waktu itu. Mereka kemudian berkumpul dengan jemaat, lalu mereka berdoa di dalam ayat ke-23 sampai ayat yang ke-31. Lalu di dalam doa mereka atau di tengah-tengah doa mereka,
terjadilah peristiwa yang dicatat di dalam ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua apa? Penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Lalu saudara boleh buka Kisah Rasul pasal 6. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Lalu saudara boleh lihat di dalam ayat yang ketiga. Pasal 6 ayat yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Bukan bicara yang dibaptis dengan Roh Kudus, tapi yang bicara dia adalah seorang yang penuh dengan roh. Saudara boleh lihat lagi di dalam pasal ke-7. Di dalam ayat yang ke ke-55, 54 dan 55. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Ini terhadap khotbahnya Stefanus ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi ada catatan penuh dengan Roh Kudus di situ. Lalu kalau saudara lompat lagi ke dalam pasal yang ke 11. Ayat yang ke-23 dan 24. Kisah 11 ayat 23 dan 24. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah yang ada di Antiokhia, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Saudara boleh lihat lagi ya ke dalam pasal yang ke 13 ayat yang ke-9. 13 ayat yang ke-9. Tetapi Saulus juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Saudara kalau perhatikan di dalam Kisah Para Rasul, setelah dari peristiwa Pentakosta, Alkitab tidak mencatat mereka yang sudah menerima baptisan Roh Kudus itu dibaptis Roh Kudus lagi dan dibaptis Roh Kudus lagi dalam hidup mereka. Tetapi yang Alkitab katakan adalah mereka bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan bahkan kalau saudara bandingkan dengan Efesus pasal 5 ayat 18, Paulus meminta orang-orang Kristen untuk memiliki kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan dibaptis oleh Roh Kudus secara berulang kali, tetapi selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Mengapa? Karena kita sebagai orang Kristen yang sudah memiliki Roh Kudus, itu bisa memiliki satu kehidupan yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada kita sebagai orang Kristen, kita harus memiliki kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah saudara, istilah dipenuhi oleh Roh Kudus itu apa? Tadi bukan sesuatu yang statik seperti sebuah cangkir yang kita isi dengan air sampai penuh, itu berarti Roh Kudus memenuhi diri kita. Tetapi dipenuhi Roh Kudus itu memiliki satu gambaran seperti sebuah layar kapal yang kemudian dipenuhi oleh tiupan angin di situ, yang membuat akhirnya kapal itu bergerak oleh tiupan dari angin itu. Itu namanya seluruh dari layar kapal itu yang dipenuhi oleh tiupan angin, atau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya pada waktu seseorang itu dipenuhi Roh Kudus, di situ ada dinamika di mana kita
memiliki satu kehidupan yang dikontrol penuh oleh Roh Kudus. Itu namanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi saudara, apa maksud dikontrol oleh Roh Kudus? Kalau saudara boleh lihat di dalam Kolose pasal 3, di dalam paralelnya daripada Efesus 5 ayat yang ke-18, di situ dikatakan seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah seorang yang dimana kebenaran firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang dia hidupi atau memenuhi kehidupan diri dia ya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian nyanyian rohani dan seterusnya. Jadi saudara, apa yang kita perlu miliki? Baptisan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang bersifat status, yang kita atau sesuatu yang menjadi sesuatu apa istilahnya? Baptisan itu bukan sesuatu yang bersifat praktika, tetapi penuhan Roh Kudus itu adalah bersifat praktika. Kepenuhan Roh Kudus itu baptisan Roh Kudus itu berbicara mengenai satu keberadaan kita yang diletakkan di dalam, kalau saya mau pakai istilah status ya, diletakkan di dalam kerajaan Allah. Tetapi yang penting adalah bukan status kita yang ada di dalam kerajaan saja, tetapi bukti dari kita ada di dalam kerajaan Allah itu apa? Yaitu kehidupan kita yang dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus, yang ditandai dengan penundukan diri kita di dalam perkataan Kristus. Itu maksud dari seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi saudara, pada waktu kita berjalan sebagai orang Kristen, saya berdoa kita mulai mengerti prinsip ini ya. Jangan cuma sekedar mengejar status Roh Kudus membaptis saya, Roh Kudus membaptis saya, merasakan atau mengalami hal itu. Padahal itu enggak alkitabiah sama sekali. Ada hal yang jauh lebih penting di dalam hidup kita, yaitu bagaimana kita menghidupi kehidupan yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Itu yang jauh lebih penting. Karena itu yang menjadi satu keinginan Tuhan, satu kesaksian yang efisien di dalam dunia ini bagi kerajaan Dia. Dan saya percaya itu adalah hal yang kita perlu kejar dan kita tuntut dari kehidupan kita. Kenapa kita belajar firman? Kenapa kita dengar khotbah? Kenapa kita ikut PA? Supaya kita bisa mengerti wahyu yang diberikan Roh Kudus kepada diri kita. Untuk apa kita mengerti Roh Kudus, wahyu Roh Kudus diberikan kepada kita? Supaya kita bisa mentaatinya. Itu tujuannya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Mari kita berdoa ya. Kami sekali lagi berdoa bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk prinsip-prinsip yang boleh Engkau bukakan. Kami bersyukur bahwa ketika kami ada di dalam Kristus berdasarkan kitab suci-Mu menyatakan kalau kami sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus sekarang ada tinggal diam di dalam diri kami. Dan kami bersyukur Bapa untuk satu jaminan kepastian bahwa kami adalah milik Tuhan dengan adanya Roh Kudus yang menjadi milik kami. Tapi Tuhan, kiranya Engkau juga boleh menolong kami ketika kami berjalan di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Kami juga boleh menuntut Roh Kudus selalu memenuhi diri kami dan memimpin kehidupan kami. Dan karena itu kami berdoa kiranya Engkau boleh tolong kami untuk memiliki satu kehidupan yang senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sertai anak-anak-Mu semua ya Tuhan, sertai kami di dalam kami menjalani kehidupan kami yang senantiasa menyatakan diri kami ada di bawah pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.